Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah sandaran yang teguh. Mari kita baca ayatnya di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 19-20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, ini merupakan perkataan Daud ya, ketika dia telah luput dari serangan musuh-musuhnya. Dan kita tahu bahwa Daud itu telah dipilih dan diurapi menjadi raja. Namun dalam keadaannya yang sudah menjadi raja itu tidak membuat dia ada dalam keadaan yang aman, yang nyaman, dalam situasi yang menyenangkan. Ya, tidak demikian. Justru dia harus menghadapi masalah demi masalah. Dia harus menghadapi banyaknya musuh yang melawan dia. Dan keadaan ini tentu saja membuat Daud merasa ada dalam situasi yang sesak ya. Dia juga merasa tertekan akan apa yang dia harus alami. Namun dalam serentetan peristiwa yang harus dia hadapi ini, dia dapat berkata bahwa Allah itu adalah sandaran bagi dia, sehingga dia mendapatkan keluputan, dia mendapat pembelaan dan kemenangan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga menghadapi situasi yang hampir serupa ya. Ketika kita mengiring Yesus, ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan masalahnya mungkin justru dari orang-orang yang terdekat. Ya, seperti halnya Daud yang menjadi lawannya dia bukannya orang lain, tapi mertuanya, anaknya, orang yang selama ini mendukungnya, ya rakyatnya juga melawan dia. Ya, mungkin juga ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha untuk menjatuhkan kita atau menghancurkan kita. Dan itu membuat kita merasa tertekan. Namun biarlah kita juga belajar dari Daud dan menjadikan Allah itu menjadi sandaran bagi kita. Nah, dalam terjemahan lain memang sandaran ini disebut sebagai penopang, ya. Tuhan menolong. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah sandaran. Nah, bagaimana kita dapat bersandar kepada Allah? Nah, tentunya yang pertama adalah orang dapat bersandar kepada sesuatu ya, atau misalnya kita menyandarkan tubuh kita kepada satu objek. Nah, kita harus yakin benar bahwa objek sandaran kita itu kuat atau dia dapat menopang seluruh beban tubuh kita. Nah, tentunya juga dalam kita bersandar kepada Tuhan, kita perlu percaya sepenuhnya kepada Allah kita. Ya, kalau kita tidak percaya, tentu pasti kita akan ragu-ragu untuk menaruh beban kita kepada sandaran itu. Nah, firman Tuhan katakan dan Daud juga katakan itu di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bahwa Allah itu adalah gunung batu. Dia adalah kubu keselamatan, tempat berlindung ya, perisai tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat dan sebagainya. Dan itu dialami oleh Daud. Dan biarlah itu juga menjadi keyakinan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kuat. Dia Allah yang teguh dan sandaran kita yaitu Allah kita itu tidak bergeser. Ya, seringkali kita menyandarkan tubuh kita tetapi sandaran kita menjadi bergeser. Tidak kuat, tidak teguh. Tetapi Allah kita adalah sandaran yang kuat dan teguh. Dia adalah gunung batu keselamatan kita yang tentunya dia pasti akan menolong kita. Kita harus percaya bahwa kuasa daripada Allah itu yang akan meluputkan kita dari serangan musuh-musuh atau dari masalah yang kita hadapi. Nah, kita perlu percaya kepada sandaran kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita memperoleh kepercayaan yang sungguh kepada Dia, maka kita akan dapat meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Nah, ketika kita bersandar, kita akan menempatkan beban kita itu kepada sandaran itu. Dan masalahnya, ada banyak orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dia berusaha untuk luput dari masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Nah, orang yang tidak bersandar dengan baik itu justru akan kekuatannya itu akan semakin banyak dia keluarkan. Ya, dia harus mengeluarkan banyak tenaga untuk tidak bersandar. Kalau orang yang tidak benar-benar bersandar, ya dia akan merasakan lelah. Nah, kalau kita
percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita juga akan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kita meletakkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Dan tentunya ketika kita meletakkan semua beban itu kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan bertindak. Ya, itulah kesempatan di mana Tuhan akan bertindak ketika kita meletakkan seluruh masalah kita. Ya, kita tidak berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Memang ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang mengambil alih seluruhnya. Dan Dia yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan sesuatu supaya kita luput dari kesukaran yang kita hadapi. Nah, jangan sampai kita salah bersandar. Ya, ada banyak orang yang salah bersandar. Mereka bersandar kepada hartanya, kuasanya, ya kepada manusia. Dan manusia dikatakan oleh firman Tuhan itu seperti hembusan nafas saja. Tetapi biarlah kita bersandar kepada sandaran yang tepat, sandaran yang teguh, yang tidak rapuh, saudara, yang tidak akan bergeser, yang tidak berubah, yaitu Allah, gunung batu keselamatan kita. Kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tentu kita akan memperoleh kelegaan. Ya, dari segala kelelahan kita menghadapi kesukaran, kita memperoleh kelegaan, memperoleh sukacita, dan tentunya kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Daud berkata, karena Tuhan berkenan kepada dia, maka Tuhan meluputkan dia. Dan juga biarlah hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dengan tetap melakukan firman-Nya, tetap beriman dengan teguh kepada Dia sebagai sandaran kita yang teguh. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau menjadi sandaran yang teguh bagi kami, dan kami mau beriman sepenuhnya kepadamu. Dalam segala persoalan kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan biarlah Engkau bertindak atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam